Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Maja dengan NPM 2201010137. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Langsung saja saya presentasikan. Yang pertama ada teori difusi inovasi dalam proses pembangunan. Manusia dengan akalnya telah dapat menunjukkan kelebihan dan ukuran Tuhan dengan kemampuannya dalam menciptakan berbagai macam sarana yang dapat digunakan untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan lingkungannya untuk kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Pada mulanya ada tiga hal yang menjadi dasar kebangkitan kemajuan kehidupan umat manusia, yaitu diciptakannya bahasa tulis kira-kira 5 atau 6.000 tahun yang lalu, disusul dengan kemampuan mengoperasikan hitungan sederhana kira-kira 1.000 tahun, kemudian diciptakan mesin cetak sekitar 500 tahun yang lalu. Yang pertama ada definisi difusi inovasi. Definisi inovasi adalah proses di mana inovasi yang dapat berupa produk, ide, atau produk baru diterima dan digunakan oleh anggota masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Berikutnya ada tahapan difusi. Pengetahuan individu menyadarkan adanya inovasi. Persuasi, individu membentuk sikap terhadap inovasi. Keputusan, individu memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Berikutnya ada implementasi. Inovasi diterapkan dalam praktek. Individu mengevaluasi hasil dan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan inovasi. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi inovasi. Yang pertama ada karakteristik inovasi. Inovasi suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang menerimanya. Berikutnya ada saluran komunikasi. Cara informasi tentang inovasi disampaikan kepada penerima, baik melalui media formal maupun informal. Berikutnya ada jaringan sosial, yaitu kumpulan individu atau kelompok yang saling terhubung melalui hubungan sosial. Dan yang terakhir ada konteks sosial, lingkungan sosial dan budaya yang memengaruhi bagaimana inovasi diterima. Berikutnya ada teori Rogers, kategorisasi adaptor. Ada 5, yaitu inovator, awal penjaga, mayoritas terlambat, dan resistensi. Berikutnya ada penerapan dalam proses pembangunan. Contoh sektor pertanian, teknik pertanian baru dan pelatihan. Contoh sektor kesehatan, program vaksinasi dan edukasi masyarakat. Berikutnya ada tantangan dalam difusi inovasi. Yang pertama ada ketidakpahaman terhadap inovasi baru dapat menghambat adopsi. Dan berikutnya ada resistensi budaya dan norma sosial yang ada dapat menolak perubahan. Dan yang terakhir ada aksesibilitas. Terbatasnya akses terhadap informasi, teknologi, atau sumber daya dapat menghalangi individu atau kelompok untuk mengadopsi inovasi. Kesimpulannya, teori difusi inovasi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana inovasi baru diterima dan diadopsi dalam masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dari pengetahuan hingga konfirmasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jaringan sosial, karakteristik inovasi, dan konteks budaya. Namun, tantangan seperti ketidakpahaman, resistensi budaya, dan aksesibilitas dapat menghambat difusi inovasi. Untuk meningkatkan efektivitas proses pembangunan, penting bagi pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang mempertimbangkan faktor-faktor ini, sehingga inovasi dapat diadopsi secara lebih luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.